Ya. Baik, dokter. Sudah muncul ya slide saya? Sudah, dokter. Oke, baik. Jadi hari ini kita berdiskusi tentang penata laksanaan penyakit sistemik, khususnya autoimun pada jaringan lunak rongga mulut. Sebenarnya penyakit sistemik ini tidak hanya penyakit autoimun ya, tapi pada TM ini saya hanya ditugaskan tentang penyakit autoimun. Sebenarnya penyakit sistemik yang lain yang bermanifestasi oral selain penyakit autoimun antara lain sistem pernafasan, pencernaan dan ginjal, kemudian gangguan kardiovaskuler dan hematologi dan gangguan pada otot rangka. Jadi untuk kali ini kita fokus pada penyakit autoimun. Jadi penyakit yang disebabkan oleh auto artinya sendiri, jadi oleh sistem kekebalan tubuh sendiri. Manifestasi oral dari penyakit autoimun ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama oleh patologi dari penyakitnya sendiri. Yang kedua oleh karena efek samping dari obat yang diberikan kepada pasien untuk penata laksanaan penyakit autoimunnya. Sebelumnya saya harap kalian sudah membuka kembali ya slide ataupun catatan kuliah dari blog tentang penyakit jaringan lunak ya, khususnya dari tentang penyakit autoimun di rongga mulut, sehingga pada pagi hari ini bisa nyambung ya. Pagi ini kita hanya fokus pada penata laksanaan, kita tidak lagi berfokus membahas tentang bagaimana manifestasi oralnya, bagaimana patogenesisnya, bagaimana gejala klinis dan pendekatan diagnosisnya. Jadi kita hanya berfokus pada penata laksanaannya. Supaya nyambung, kalian saya harap sudah membuka kembali materi tentang penyakitnya pada blog yang sebelumnya. Untuk manifestasi oral yang paling sering yang terjadi pada penyakit autoimun ini, yang pertama ulcerasi, kemudian yang kedua serostomia atau ada berkurangnya produksi saliva. Kemudian serostomia ini secara berkelanjutan bisa menyebabkan juga oral candidiasis atau adanya infeksi candida pada rongga mulut pasien. Penyakit autoimun ini sesuai dengan namanya ya, auto sendiri, sedangkan imun adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi penyakit autoimun ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kesalahan tubuh dalam mengenali sel diri sendiri, sehingga sistem kekebalan yang seharusnya melindungi tubuh mengalami kelainan sehingga tidak dapat membedakan antara benda asing yang harus dimusnahkan dengan jaringan tubuh sendiri yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup. Jadi pada kasus autoimun ini, sistem imunnya menyerang sel tubuh sendiri sehingga mengalami kerusakan. Pada kondisi autoimun ini, kadar imun tubuh kita berada dalam jumlah yang tinggi, melebihi batas normal, sehingga pada penata laksanaannya tentu saja diperlukan suatu obat untuk menekan sistem imun. Biasanya kita gunakan imunosupresan, khususnya golongan steroid. Perlu saya ingatkan kembali bahwa pada kelainan sistem imun itu ada tiga ya. Yang pertama autoimun, yang kedua ada defisiensi imun, dan yang ketiga ada hipersensitivitas. Nah, pada pagi ini kita fokus pada autoimun. Pada kondisi autoimun, kadar imunnya tinggi sehingga untuk mencapai keadaan normal perlu diberikan suatu imunosupresan. Biasanya cocoknya adalah obat golongan steroid. Obat golongan steroid ini selain mempunyai efek imunosupresan juga mempunyai efek antiinflamasi, sehingga juga bisa menurunkan gejala klinis yang dialami, terutama adanya rasa nyeri pada pasien. Nah, untuk manifestasi oralnya seringkali merupakan manifestasi pertama. Disinilah peran kita sebagai dokter gigi sangat diperlukan, karena manifestasi pertamanya di oral, maka itu menjadi ruang lingkup kerja kita, sehingga kita sebagai dokter gigi mempunyai peran penting untuk melakukan deteksi dini pada penyakit autoimun yang muncul di rongga mulut. Nah, untuk ini diagnosis dini ini sangat penting, karena karena kita bisa menegakkan diagnosis dini akan membantu meningkatkan kualitas strategi dari pengobatan serta meningkatkan kualitas hidup. Jika kita mampu mendeteksi dini, maka penyakitnya bisa dikenali lebih cepat dan diberikan penata laksanaan lebih cepat, sehingga harapan kesembuhan atau prognosisnya menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa melakukan deteksi dini? Maka kita harus
memperkaya diri kita tentang pengetahuan pada penyakit autoimun, khususnya bagaimana manifestasi oralnya, karena manifestasi oral ini menjadi ruang lingkup kita sebagai dokter gigi. Jadi dokter gigi ini memegang peran penting ya, tidak hanya pada penyakit autoimun, sebenarnya pada penyakit sistemik yang lain dokter gigi juga mempunyai peranan penting pada penegakan diagnosis dini, begitu juga pada penyakit-penyakit raganas dan lesidaganasa. Jadi dokter gigi juga harus pintar, dengan begitu kita juga akan lebih dihargai oleh sejawat kita di bagian yang lain. Saya kira kalian harus pintar ya, memperkaya diri dengan pengetahuan bagaimana sih manifestasi oral dari penyakit di rongga mulut. Ada beberapa penyakit autoimun yang bermanifestasi di oral. Yang pertama SLE atau Systemic Lupus Erythematosus, kemudian ada Recurrent Aphthous Stomatitis, Sjögren syndrome, Behcet syndrome, Pemphigus vulgaris dengan mucous membran pemphigoid. Untuk RAS kita tidak bicarakan di kuliah ya, karena juga ada skenario yang hanya perlu saya ingatkan kembali bahwa Recurrent Aphthous Stomatitis ini merupakan penyakit yang hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa penyebabnya. Namun ada beberapa faktor pencetus yang diduga menjadi faktor predisposisinya. Salah satunya ada penyakit autoimun. Masih banyak predisposisi yang lain, sehingga pada penata laksana penyakit Recurrent Aphthous Stomatitis ini kita harus jeli kira-kira apa faktor predisposisinya, karena untuk keberhasilan penata laksanaan kita harus bisa sebisa mungkin mengeliminir dari faktor predisposisinya. Yang pertama ini Systemic Lupus Erythematosus. Jadi terus lagi, jadi klinisnya bisa intraoral maupun ekstraoral. Secara khasnya pada wajah seperti ini ada seperti bentukan kupu-kupu ya, atau butterfly. Manifestasi oralnya bisa dilihat. Kemudian untuk penata laksanaan dari Systemic Lupus Erythematosus ini didasarkan pada yang terutama untuk pencegahan, mudah untuk pemeliharaan keadaan remisi dan pengurangan gejala, dan menghilangkan atau mengurangi adanya inflamasi yang seringkali sangat dirasakan oleh pasien. Pada kasus ringan bisa diberikan salisilat. Kemudian obat lain yang bisa digunakan antara lain hidroksikloroquinol. Hidroksikloroquinol ini sebenarnya merupakan obat anti malaria, tapi bisa juga digunakan pada kasus Systemic Lupus Erythematosus. Kemudian digunakan kortison, termasuk golongan kortikosteroid, dan imunosupresan lain seperti azathioprine dan cyclophosphamide. Kemudian karena SLE ini selain bermanifestasi oral juga bermanifestasi pada kulit. Biasanya pada kulit diberikan terapi topikal berupa kortikosteroid baik pada potensi tinggi maupun sedang. Selain itu juga diberikan inhibitor kalsinurin. Lakukan perlindungan dari sinar matahari agar lesi pada kulit tidak lebih parah. Seringkali prognosisnya tergantung dari perjalanan penyakitnya. Bisa prognosisnya baik maupun prognosisnya buruk. Prognosisnya pada penyakit yang merupakan peralatan yang manifestasinya hanya sedikit, jadi hanya mengenai beberapa organ, tidak mengenai dalam jumlah banyak. Seperti itu bisa meningkatkan prognosis dari pasien. Biasanya prognosis yang buruk terjadi pada komplikasi-komplikasi, misalnya terjadinya gagal ginjal yang menyebabkan kematian dari pasien. Kemudian untuk ini RAS saya lewati saja. Oke, saya lanjutkan tentang Sjögren syndrome ya. Sjögren syndrome ini sebenarnya seperti serostomia, hanya saja dia lebih parah. Jadi mulut pasien ini kering. Biasanya terapinya diberikan bersifat simptomatis untuk menghilangkan gejala. Jadi gejalanya berupa saliva yang berkurang sampai mulut menjadi kering. Biasanya diberikan kortikosteroid dan imunosupresif untuk kasus yang berat. Sedangkan untuk perawatan serostomianya, yang pertama bisa diberikan pengganti saliva seperti berupa semprotan atau gel, atau dengan memasang alat pelembab udara.
Jadi di pasaran sudah ada beberapa produk untuk pengganti saliva. Kemudian bisa juga memberikan permen karet bebas gula untuk pasien. Ini bertujuan untuk meringankan rasa kering di rongga mulut serta merangsang produksi saliva. Jadi pasien diinstruksikan untuk mengunyah permen karet bebas gula sehingga merangsang produksi dari saliva. Kemudian bisa juga saliva ditingkatkan dengan mengkonsumsi pilokarpin. Kemudian untuk gigi dan gingiva, karena pada kondisi Sjogren syndrome ini gigi dan gingiva rentan sekali terkena penyakit antara lain bisa karies, bisa gingivitis, maka harus dilindungi dari kerusakan tambahan yang disebabkan oleh xerostomia. Pada pasien ini OH yang baik sangat mutlak untuk diperlukan. Jadi pasien selain kooperatif di rumah untuk menjaga OH-nya sendiri, bisa juga dilakukan secara profesional di ruang praktek dokter gigi. Jadi instruksikan pada pasien untuk senantiasa menjaga kebersihan mulut untuk menekan sebisa mungkin efek dari terjadinya xerostomia, terutama kerusakan pada gigi dan jaringan periodontal. Kemudian untuk pada air mata bisa digunakan air mata buatan. Saat ini sudah ada produk-produk yang dijual komersil. Oke, selanjutnya Behcet syndrome. Pada Behcet syndrome berbeda dengan Sjogren syndrome tadi yang hanya bermanifestasi oral. Pada Behcet syndrome ini selain bermanifestasi pada oral, pada mata dan genital. Pada Behcet syndrome ini tujuan terapi utamanya yang pertama mengobati lesi mukotukan oral untuk menghambat perkembangan penyakit, dan yang kedua mencegah keterlibatan organ yang irreversibel khususnya selama fase aktif. Untuk terapi sindrom Behcet ini didasarkan pada penggunaan kortison lokal dan sistemik atau ditambah dengan obat imunosupresan. Jadi pada semua kelainan autoimun, obat imunosupresan kortikosteroid masih merupakan drug of choice karena dia mempunyai efek dan antiinflamasi, juga berefek imunosupresan. Namun pada penggunaan kortikosteroid ini harus hati-hati ya, karena efek sampingnya. Pada penggunaan sistem harus sangat hati-hati dan biasanya digunakan tapering off untuk dosisnya. Jadi dosisnya dari awal sampai akhir semakin menurun. Tasnya dia mana? Di depan. Pada Behcet syndrome ini imunosupresi untuk pencegahan kekambuhan. Kemudian sindrom Behcet ini bisa berakibat fatal terutama jika terjadi keterlibatan pembuluh darah, yaitu pecahnya aneurisme dan trombosis adalah penyebab utama dari kematian. Nah, untuk obatnya bisa digunakan azotiropin 25 mg per hari untuk ulcerasi mulut dan genital, feitis dan artritis. Bisa juga digunakan dosis 2,5 mg per kilogram berat badan. Ini sangat efektif dalam mengendalikan uveitis. Selanjutnya ada pemphigus vulgaris. Bisa dilihat gejala klinisnya. Silakan dibuka kembali catatannya. Nah, untuk penata laksanaan dari pemphigus ini sama juga menggunakan obat-obat imunosupresif. Pemphigus ini merupakan suatu patologi yang terutama melibatkan dokter kulit, meskipun dokter gigi dapat memainkan peran penting dalam diagnosis dini penyakit ini serta dalam pengelolaan manifestasi oral. Jadi dokter gigi memegang peran penting untuk deteksi dini dari pasien ini. Perawatannya bisa melibatkan pemberian kortikosteroid, dosis. Selain itu obat imunosupresif seperti azathioprine, siklofosfamid, siklofosforin, dan methotrexate kadang-kadang digunakan. Si antibodi penting untuk dicek atau diperiksa secara berkala ya. Ini berguna untuk mengevaluasi keberhasilan dari perawatan yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir ada mucous membrane pemphigoid. Nah, mucous membrane pemphigoid ini merupakan penyakit kronis yang memerlukan strategi pengobatan berkelanjutan meskipun prognosisnya jinak. Di sini juga sangat diperlukan peran kita sebagai dokter gigi untuk menegakkan diagnosis
Terkadang lesinya hanya lokal pada gingiva, dalam kasus lain kondisi mulut bisa menjadi lebih luas tidak hanya pada gingiva. Pada kasus yang tidak terlalu pasti dapat diobati dengan pengaplikasikan gel kortikosteroid topika, meskipun pada beberapa kasus tertentu dapat dikombinasikan dengan pemberian Dapsone. Jadi itu tadi beberapa penyakit autoimun yang bisa bermanifestasi oral. Yang perlu ini saya tekankan bahwa kita sebagai dokter gigi harus membekali diri dengan pengetahuan. Jadi jangan hanya puas pada tatap muka, tapi kita harus banyak-banyak membaca. Karena saat ini searching sudah sangat banyak sekali di Google. Pesan saya banyak-banyak belajar tentang laporan kasus untuk semua kasus kelainan jaringan lunak mulut. Karena apa? Di klinik kasus yang kita temui sangat sedikit ragamnya. Yang paling banyak RAS untuk satu kasus autoimun, sedangkan untuk penyakit-penyakit yang lain sudah saya jelaskan tadi sangat jarang. Sehingga bagaimana upaya kita supaya kita familiar dengan gejala klinis yang bermanifestasi di oral, kita harus banyak-banyak belajar mengenai laporan kasus dari berbagai negara yang sudah banyak di-upload di Google. Jadi kita makanya pada klinik IPM itu departemennya salah satu adalah journal reading. Pada journal reading itu kalian harus mencari laporan-laporan kasus untuk dipresentasikan kembali. Dengan demikian kami harapkan kalian selama koas nanti lebih banyak belajar, meskipun tidak real memegang pasien di klinik, tapi kalian banyak melihat bagaimana sih gejala klinisnya. Dengan demikian kita bisa lebih familiar, sehingga suatu saat kalau kalian sudah menjadi dokter gigi praktek mandiri misalkan, kalian tidak akan kaget jika menemukan suatu kasus yang sebelumnya jarang kita temui. Jadi itu materi yang bisa saya berikan untuk ini. Selanjutnya silakan salah satu kelompok yang sudah disiapkan, yang sudah ditunjuk untuk mempresentasikan. Saya minta presentasinya langsung ke LO saja ya. Baik, silakan. Kelompok berapa yang sudah ditunjuk? Izin dokter, kelompok 12 dokter. Baik, silakan. Ya mau tanya apa? Sesuatu itu. Suaramu masih kencang kan berarti? Ya udah deh. Nanti sih kok nggak keluar, kok nggak stop. Udah. Let's go. Let's go. Ayo silakan Fahlen, Laksita dan kawan-kawan, silakan dimulai. Baik dokter, sehingga teman-teman izin untuk mengambil alih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 akan melaksanakan pleno mengenai skenario 3 yaitu RAS. Mungkin Jovita bisa mulai share screen. Next up. Baik, ini adalah anggota dari kelompok tutorial 12 dan ini adalah skenario yang telah kami kerjakan. Boleh next. Untuk mind mappingnya adalah recurrent atau automatitis, lalu untuk definisi recurrent automatitis ini ada teknik dan dari tes kita sampaikan.
frekuensi dan nyeri, percepat penyambungan, mengurangi frekuensi. Mungkin ada teman-teman yang memiliki mind mapping lain atau semuanya sama dengan mind mapping di komponen. Baik, mungkin bisa langsung dilanjutkan ke LO-nya. Ini adalah LO dari kelompok kami, ada 4 LO. Mungkin bisa lanjut ke LO nomor 1. Baik, akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, LO yang pertama, mahasiswa mampu memahami tujuan terapi reksulan aktus stomatitis. Bisa next. Baik, yang pertama adalah mengurangi rasa sakit dan gejala dapat dilakukan dengan menggunakan obat anestesi topikal maupun antiseptik seperti pasta dan gel pelapis yang dapat melindungi fokus dari infeksi maupun iritasi mekanis. Kemudian dapat melalui penggunaan obat kumur antibiotik seperti tetrasiklin, chlorhexidin, benzidamin. Lalu yang kedua, mengurangi durasi ulcerasi dan mempercepat penyembuhan purpus. Meskipun purpus ini umumnya sembuh sendiri, penanganan yang efektif dapat sangat membantu pasien dengan cara menghilangkan faktor-faktor predisposisi seperti manajemen stres, mengatur pola makan untuk mencegah terjadinya defisiensi maupun kurang gizi. Lalu yang ketiga ada treatment secondary infection atau reinfeksi. Biasanya dapat digunakan obat antimikroba untuk mencegah terjadinya reinfeksi maupun infeksi sekunder. Pada kasus ini juga biasanya dapat menggunakan bantuan terapi alternatif dari obat herbal yang mengandung zat alami yang baik untuk penata laksanaan RAS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Yang keempat ada mengurangi inflamasi, mengontrol peradangan di area lesi dengan obat-obatan antiinflamasi atau mengurangi reaksi dan ketahanan otot. Bisa di next. Yang kelima, menjalankan faktor predisposisi, mengidentifikasi dan mengurangi faktor risiko atau penyebab yang mendasari seperti defisiensi nutrisi, gangguan autoimun, stres, atau alergi untuk mengurangi risiko terjadinya RAS. Yang keenam, mencegah atau mengurangi kambuhan. Terapi jangka panjang bertujuan untuk menurunkan frekuensi dan tingkat keparahan di kalangan sariawan, terutama pada pasien yang mengalami RAS. Izin melanjutkan, jadi LO yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami dasar pemilihan terapi dari RAS. Nah, jadi dasar pemilihan terapi RAS dapat dilakukan dengan diagnosa terlebih dahulu dengan anamnesis dan juga pemeriksaan klinis, di mana anamnesis dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor predisposisi seperti gangguan hormon, trauma, defisiensi nutrisi, bakteri, virus maupun genetik atau stres, dan juga berfokus pada pemeriksaan klinis seperti durasi, tingkat keparahan, lokasi, dan juga riwayat lupus yang berulang. Bisa di next. Nah, kemudian yang pertama ada mengidentifikasi dan juga menghilangkan faktor pemicu yang terkait dengan RAS sangat penting. Misalnya, jika ia stres, maka diidentifikasikan bahwa stresnya itu merupakan faktor pemicu. Maka stresnya itu harus dihilangkan atau manajemen stresnya itu harus diterapkan. Selain ada hal yang mendasari pemilihan terapi untuk RAS, yaitu bagaimana respon yang diberikan pada terapi sebelumnya. Karena apabila pasien saat diberikan kortikosteroid topikal tidak efektif, maka dapat dilanjutkan dengan pemberian kortikosteroid sistemik. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman yang lain. Ini mencetak aktivitas sistemik sampai dikasih filtrate mengatakan RAS ada seperti yang dituliskan di list ini. Yang pertama adalah pengobatan awal RAS.
yaitu menggunakan terapi lokal dan ada berbagai macam obat topikal yang tersedia, diantaranya antiseptik seperti chlorhexidine, obat antiinflamasi seperti amexanox, antibiotik seperti tetracycline, dan kortikosteroid seperti triamcinolone astenoid. Untuk pengobatan ini pertama yang biasanya diberikan adalah antiseptik, antiinflamasi, dan analgesik seperti chlorhexidine, triclosan, diclofenac, dan juga ada beberapa laporan penggunaan obat kumur oral dengan benzidamin dan benzidamin hidroklorid, dan juga yang terakhir adanya amelaxanox. Lalu dilanjutkan dengan antibiotik topikal seperti tetracycline dan derivatifnya. Jika masih belum terobati juga, maka dilanjutkan obat ketiga, yaitu kortikosteroid topikal yang memiliki tujuan untuk menghilangkan gejala yang ada sehingga memungkinkan pasien untuk makan, berbicara, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kortikosteroid topikal mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa sakit dengan memperpendek waktu penyembuhan RAS. Beberapa yang digunakan adalah triamcinolone acetonide, digunakan pada konsentrasi berkisar antara 0,05 hingga 0,0%, lalu dioleskan 3 hingga 10 kali sehari selama 3 hingga 5 menit. Lalu jika kortikosteroid diberikan sebagai obat kumur, obat tersebut harus digunakan dalam jam yang disarankan. Ada juga fluocinolone acetonida pada konsentrasi 0,035 hingga 0,05%, dioleskan 5 hingga 10 kali sehari selama 3 hingga 5 menit. Dan juga yang terakhir ada probetasol propionat 0,025%. Lalu jika masih belum sembuh, maka digantikan kortikosteroid topikal lainnya seperti hyaluronic acid 0,2%. Lalu ada topikal anestesis, dan juga penemuan terbaru yaitu menggunakan laser atau natural substance seperti NDLG. Itu adalah laser ya teman-teman. Lalu ada juga penggunaan povidone iodine yang berfungsi sebagai pestisida serta dapat menjaga kebersihan mulut. Povidone iodine biasanya diaplikasikan 2 hingga 3 kali sehari di tempat yang terasa sakit pada waktu setelah makan dan malam hari sebelum tidur, agar otot dapat berkontak secara optimal dengan cara dioleskan tipis pada lesi topikal dapat berupa betatin kumur yang mengandung povidone iodine. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, istilah akan dilanjutkan penggunaan dikasihkan. Yang pertama, indikasi topikal perawatan atau RAS mengurangi gejala. Yang kedua, untuk mengurangi nyeri dan peradangan, yang dimana untuk mengurangi nyeri dan peradangan biasanya dapat menggunakan pasta maupun gel yang berisi obat antiseptik atau anestetik sebagai pelapis ulkus untuk melindungi lesi dari iritasi mekanis. Lalu untuk yang ketiga ada preventif infeksi sekunder. Lalu yang keempat, untuk mengurangi ukuran dan durasi ulkus serta menghambat aktivitas kolagenase. Lalu untuk kontraindikasinya pada terapi topikal meliputi yang pertama reaksi alergi pasien, yang kedua infeksi sekunder, yang ketiga kondisi medis pasien, yang keempat reaksi hipersensitivitas, yang kelima batas usia tertentu pada pasien, dan yang keenam respon buruk yang terjadi sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya bisa baik, izin melanjutkan terapi sistemik untuk RAS, yaitu terapi sistemik ini diindikasikan untuk ulcerasi yang parah dan terus-menerus terjadi, serta manajemen topikal tidak efektif dalam kasus tersebut. Jadi untuk terapi sistemik yang pertama yaitu colchicine, yaitu umumnya digunakan pada pasien yang tidak memberikan respon terhadap terapi konvensional. Obat ini bekerja dengan menekan respon inflamasi melalui penghambatan migrasi neutrofil ke area peradangan sehingga mengurangi peradangan yang berlebihan. Untuk selanjutnya kortikosteroid sistemik. Untuk pengobatan sistemik prednisone ini harus dimulai pada dosis 1,0 mg per kilogram sehari sebagai dosis tunggal pada pasien RAS yang
parah dan harus dikurangi setelah 1 hingga 2 minggu karena pada dosis obat jangka panjang dapat berpotensi menimbulkan efek samping. Untuk selanjutnya, Dapsone ini obat sistemik yang biasanya digunakan untuk menangani RAS yang berat, terutama pada pasien yang tidak merespon terapi konvensional. Obat ini memiliki efek antiinflamasi dan imunosupresif yang membantu mengurangi gejala sariawan berulang. Dan untuk yang terakhir yaitu ada pentosibilin, adalah obat yang bekerja dengan menghambat sintesis faktor nekrosis tumor alfa, kemotaksis, dan eosinotrofil. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, lalu di sini ada indikasi dan kontraindikasi dari terapi sistemik. Yang pertama, indikasi dari terapi sistemik ini yaitu kasus RAS yang telah meluas dengan nyeri intens sehingga tidak responsif terhadap obat-obatan topikal, resistensi terhadap obat topikal, lalu adanya frekuensi referensi RAS yang tinggi, terdapat kondisi medis lain yang dimiliki oleh pasien sehingga harus memerlukan terapi sistemik. Lalu ada kontraindikasi terapi sistemik yaitu infeksi aktif yang dapat diperlambat proses penyembuhan oleh karena penggunaan kortikosteroid sistemik. Lalu pasien dengan penyakit autoimun, efek samping kortikosteroid pada beberapa pasien tertentu, intoleransi obat pada beberapa pasien, lalu reaksi alergi yang dimiliki pasien. Untuk selanjutnya melanjutkan rekan saya. Baik, untuk LO keempat, mungkin bisa dilanjutkan Sabira terlebih dahulu. Terima kasih. Saya akan lanjutkan. Jadi untuk tahapan dari KID, yang pertama ada tahap pembukaan, yaitu membangun komunikasi. Jadi pendekatan awal ini dengan memulai dengan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi pasien, tanyakan tentang keluhan dan gejala yang dialami. Lalu yang kedua ada tahap informasi, yaitu diberikan penjelasan kondisi medis, yaitu edukasi pasien bahwa RAS ini tuh penyakit yang tidak berbahaya. Lalu dijelaskan faktor risiko dan juga pemicunya. Jelaskan bahwa penyebab RAS itu belum sepenuhnya diketahui, tetapi faktor-faktor pemicu seperti stres, makanan tertentu, serta trauma fisik itu dapat memperburuk kondisi. Lalu yang ketiga ada tahap edukasi. Lalu pada tahap edukasi ini bisa dilakukan perawatan oral, yaitu dengan menyarankan pasien dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan baik, menggunakan sikat gigi yang lembut, dan menghindari pasta gigi yang mengandung sodium lauryl sulfat. Untuk pencegahan kekambuhan ini bisa mendiskusikan pentingnya pola makan yang seimbang, termasuk konsumsi vitamin B12, zat besi, dan juga asam folat. Lalu yang selanjutnya ada tahap motivasi. Nah, pada tahap motivasi ini, dokter gigi bisa mendorong pasien untuk mematuhi pengobatan yang diberikan dan menerapkan gaya hidup yang sehat sebagai upaya pencegahan. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi dan juga follow up. Nah, ini tuh sebagai tindak lanjut, yaitu meminta pasien untuk memantau apakah ada perbaikan dalam frekuensi atau durasi sariawan setelah menerapkan langkah-langkah pencegahan dan juga pengobatan yang telah dilakukan. Itu saja, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ini selanjutnya ada himbauan dan edukasi yang dapat disampaikan kepada pasien sebagai tindakan KID yang lebih spesifik dari yang sudah Safira sampaikan tadi. Yang pertama adalah menjelaskan kepada pasien bahwa RAS ini bukan penyakit berbahaya dan tidak mengarah pada keadaan yang malignasi. Dan kedua, RAS tidak dapat disembuhkan namun dapat dikontrol untuk mencegah adanya kekambuhan lagi. Lalu yang ketiga, adanya edukasi pola hidup sehat tentang mengatur pola makan, pola tidur, dan juga olahraga. Kemudian yang keempat ada instruksi untuk menjaga oral hygiene. Yang kelima, menghindari faktor predisposisi untuk mengurangi adanya rekurrensi kekambuhan. Lalu yang terakhir, bisa menghindari penggunaan pasta gigi yang mengandung deterjen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Mungkin moderator.
sekian dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menanyakan mengenai tema pada hari ini? Bagaimana? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya mau menambahkan sedikit aja. Bisa dokter, seperti tidak ada teman-teman yang bertanya. Baik, tadi saya simak presentasinya, alhamdulillah sudah sekian persen sesuai yang saya harapkan. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Yang pertama mengenai bentuk sediaan obat yang kita pilih untuk terapi topikal atau terapi lokal di rongga mulut. Ada beberapa bentuk sediaan, bisa berupa obat gel, bisa semprot, bisa juga obat kumur. Nah, ini berbeda pada indikasi pemakaiannya. Pada lesi-lesi yang posisinya mungkin mudah dijangkau dan jumlahnya 1 atau 2 saja, kita bisa menggunakan obat yang berbentuk gel atau pasta. Sedangkan pada lesi yang manifestasinya pada mungkin bagian mukosa yang sulit dijangkau, misalkan pada daerah bagian dekat uvulan misalkan, itu kan sangat sulit bagi pasien untuk menjangkau, atau juga jumlah lesinya yang banyak di beberapa tempat atau yang menyebar, bisa kita pertimbangkan untuk pemakaian obat dengan bentuk sediaan obat kumur ya, sehingga dengan pemakaian obat kumur ini jangkauannya lebih luas dan memudahkan untuk pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini memang sudah dikembangkan dengan terapi memakai laser, namun sayangnya di UNED masih belum terlalu banyak dikembangkan ya, sedangkan di FKG yang lain kemarin saya lihat di kuliah pakar di Unhas itu memakai laser ini sudah banyak dipakai. Sebenarnya lebih menguntungkan ya, karena pemakaian terapi dengan laser ini efek samping sistemiknya tidak ada. Yang kedua, kemudian yang ketiga tadi untuk medikasi terapi pada pasien RAS itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada medikasi. Terapi juga kita bisa berikan melalui instruksi. Nah, apa saja instruksinya? Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 12, antara lain bisa menjaga OH, meningkatkan pola hidup sehat, mungkin dengan diet tinggi kalori, tinggi protein. Kemudian pada pasien yang mengalami stres fisik, instruksikan pada pasien untuk istirahat yang cukup. Sedangkan untuk pasien yang mengalami stres psikis, kita instruksikan sebisa mungkin untuk mengelola stresnya. Tetapi jika tidak memungkinkan, tidak gagal atau tidak berhasil, kita bisa mempertimbangkan untuk mengkonsultasikan pasien kepada psikolog. Selain itu, pemberian obat atau medikasi pada pasien RAS itu tidak hanya obat-obat antiinflamasi, bisa juga kita berikan terapi tambahan atau terapi suportif untuk mempercepat penyembuhan. Bisa kita berikan multivitamin. Dengan pemberian multivitamin kita harapkan penyembuhan ulsernya akan lebih cepat. Jadi itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari penjelasan tadi semuanya ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Bagaimana? Sudah jelas? Bisa kita akhiri? Jelas, dokter. Baik, terima kasih perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Saya lift dulu ya. Terima kasih.